Indonesia adalah urat nadi perekonomian dan jalur strategis kedaulatan bangsa. Di atasnya, Polri fungsi perairan mengemban amanah menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah maritim nasional. Sebagai bagian dari astacita keempat pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Polri fungsi perairan, sebagai unsur pelaksana tugas kepolisian di bidang perairan, memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat maritim, serta meningkatkan kualitas SDM teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Namun di balik gelombang, ada pertanyaan besar. Sudahkah para kepala kamar mesin polisi, penjaga utama kapal negara, dibekali dengan kompetensi teknis yang legal dan diakui secara profesional? Di seluruh Indonesia, Polri mengoperasikan 672 unit kapal. Namun hanya sekitar 12% atau 169 personel teknika yang memiliki sertifikasi resmi sebagai kepala kamar mesin ahli teknika. Pelatihan di Pusdik Polair masih konvensional, tanpa standar resmi Kemenhub atau IMO SCW. Kolaborasi eksternal belum optimal. Teknologi simulator kapal pun belum dimanfaatkan maksimal. Tanpa pembekalan kompetensi yang legal dan terstandar, keselamatan kapal patroli serta kredibilitas Polri di bidang perairan dapat terancam. Untuk menjawab tantangan tersebut, AKBP Kapten Edward Jufri, MM.Mar, memimpin perubahan strategis, membangun sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi Polri fungsi perairan, fokus pada kepala kamar mesin polisi. Program ini mengacu standar Kemenhub dan IMO STCW, didukung fasilitas simulator dan kemitraan formal dengan STIP serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sasaran akhirnya, SDM Teknika Polri yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing. Tahapannya jelas dan terukur. 2 bulan awal, kurikulum dan regulasi disusun. 1 tahun, pelaksanaan Dikbangspes KKM dan sertifikasi. 2 tahun, Polri memiliki sistem pelatihan teknis yang mandiri, legal, dan berkelanjutan. Hasilnya, profesionalisme meningkat, pengakuan legal dicapai, dan keamanan laut Indonesia diperkuat. Ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah transformasi. Transformasi dari sistem konvensional menuju pembinaan berbasis standar nasional dan internasional. Dari unit pelatihan teknis menjadi pusat unggulan pendidikan teknika Polri. Proyek ini menjadi tonggak sejarah pengembangan SDM Polri fungsi perairan. Saya Kalemdat Polri, Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. Krisnanda Dulaksana MSc, Inspektur Jenderal Polisi Kapten MM.Mar, Brigjen Pol Dr. Susilo Chandra MSc, Kabit Kurikulum Jenderal Polri, Brigjen Pol Dr. Presiden PUM. Saya Kapusdi Pol Air dan Dikator, Pol Dini Rosdiantoro, SST MK SA. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Dr. Kapten Tri Cahyadi MH.Mad. Theodorus Tri Haryanto SPD, Jabatan Kasubag Standarisasi LSP Lemdiklat Polri. Ketua Jurusan Teknika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Dr. Markus Yando. Dr. Kapten Marcelus Jayawibawa, SSIT SHMH.Mr. Saya Kapten Markus Jidwin Kapistrano, SSIT MSI. Dr. Kapten Ilham Akbar MH. Dr. Kapten Andi Aswad, SSIT MMTR.Mr. mendukung proyek perubahan dari AKBP Kapten Edward Jufri, SST MM.Mar yang berjudul Kepemimpinan Strategis dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri fungsi perairan. Semoga proyek perubahan ini dapat segera memberikan dampak positif dan berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi fungsi perairan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan lahir saat kepemimpinan strategis bertemu visi besar dan kompetensi menjadi tujuan bersama untuk laut yang aman dan anggota Polri fungsi perairan yang profesional.